Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaruan di Mesir yang masih keturunan dari Turki. Ia lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal tahun 1849 di Mesir. Ayahnya adalah seorang pedagang dan dapat dikatakan bahwa Muhammad Ali lahir dalam keadaan keluarga tidak mampu, sehingga ia tidak pernah mengenyam pendidikan yang menjadikannya sebagai orang yang umi, tidak dapat baca tulis. Tetapi tidak ada yang menyangka dengan latar belakang yang seperti ini, ia mampu menjadi panglima dan tokoh pembaruan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Dari keadaan Muhammad Ali Pasha yang demikian membuat ia menjadi seorang pemuda yang giat bekerja dan cakap. Sifat kecakapannya membuat ia lebih dikenal, bahkan disayangi oleh Gubernur Utsman. Kecakapannya itu mulai muncul ketika ia berumur dewasa dan bekerja sebagai pemungut pajak. Dari kecakapan dan kesungguhannya dalam menjalankan amanat sebagai pemungut pajak, Gubernur Utsmani mengambilnya sebagai seorang menantu. Setelah diambil menjadi menantu, ia ditugaskan menjadi seorang wakil perwira yang memimpin pasukan militer untuk menggempur pasukan Prancis dan berhasil. Ketika Muhammad Ali Pasha berhasil mengusir pasukan Napoleon, sehingga pasukan Prancis meninggalkan Mesir tahun 1801. Ia berinisiatif untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Napoleon. Tetapi terjadi perebutan untuk mengisi kekosongan tersebut, antara lain adalah Khurshid Pasha, pimpinan kaum Makhluk yang datang dari Istanbul, Turki yang sebelumnya kaum Makhluk pergi meninggalkan Mesir karena diperangi dan dikejar-kejar oleh pasukan Napoleon, dan di pihak kedua adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha menggunakan siasat mengadu domba antara pimpinan kaum Makhluk dengan rakyat Mesir. Dengan siasatnya ini, ia berhasil menghasut rakyat Mesir agar benci terhadap kaum Makhluk. Dari kebencian rakyat Mesir inilah yang dimanfaatkan oleh Muhammad Ali untuk mengambil simpati rakyat Mesir yang akhirnya membawanya menjadi penguasa Mesir. Akhirnya pada tahun 1805 Masehi, rakyat Mesir mengangkatnya sebagai gubernur Mesir. Sebenarnya keberhasilan Muhammad Ali menjadi pemimpin di Mesir tidaklah hanya karena siasat adu dombanya, melainkan ia membohongi dengan menyerang sekaligus mengepung pasukan sultan yang dikirim kepadanya. Invasi Prancis yang juga melemahkan antara Mesir dan Utsmaniyah, akhirnya Muhammad Ali berhasil berkuasa di daerahnya dengan memproklamirkan dirinya sebagai Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di kota Kavala, provinsi Makedonia yang kini di barat Yunani, pada tahun 1769 dari keluarga Albania. Asal keluarga itu konon dari Kerch, Albania. Ayahnya bernama Ibrahim Aga yang memimpin sejumlah unit kecil prajurit guna menjaga jalanan yang ada di negerinya itu. Kononlah pula ayah Muhammad Ali ini berjualan tembakau dan juga merupakan seorang saudagar. Muhammad Ali Pasha berkuasa sekitar tahun 1804 sampai 1849. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menyingkirkan para pemimpin yang menentang kebijakannya dengan memecatnya bahkan sampai membunuhnya. Tidak hanya menyingkirkan para pemimpin yang menentangnya, ia juga menyingkirkan dan kemudian membasmi kaum Mamluk. Genosida terhadap kaum Mamluk ini dikarenakan Muhammad Ali Pasha mendengar adanya isu-isu yang berisi rencana pembunuhan terhadapnya yang akan dilakukan kaum Mamluk. Dalam sebuah cerita disebutkan bahwa ia menggunakan perangkap untuk membasmi kaum Mamluk dengan cara mengundang mereka dalam acara pesta di istana. Muhammad Ali memerintahkan penjaga istana untuk menutup gerbang dan akhirnya semua kaum Mamluk yang berjumlah 470 orang dibantai di sana. Menurut sejarah versi Philip K. Hilty, kaum Mamluk dibantai di atas bukit dekat dengan istana. Hanya seorang saja yang selamat dari peristiwa pembantaian itu. Mendengar adanya seorang Mamluk yang selamat, Muhammad Ali Pasha mengirimkan pasukan untuk mengejarnya. Sebagian kaum Mamluk di Turki selamat dengan berpindah ke Sudan, tetapi kaum Mamluk yang berada di Mesir habis tidak tersisa. Setelah semua saingannya telah tersingkirkan, maka mulailah Muhammad Ali Pasha fokus dalam kepemimpinannya dengan cara diktator. Kediktatorannya tampak dalam keputusan-keputusan dan programnya yang merujuk kepada sekularisme, dan kegiatan Muhammad Ali Pasha menumpas semua syaikh dan akademisi yang melawannya yang terjadi pada tahun 1089 dan 1813.
Pada tahun 1811, Muhammad Ali melakukan ekspansi ke wilayah Saudi Arabia dengan mengirimkan pasukannya dengan misi utama adalah memerangi Wahabi. Penyerangannya terhadap Wahabi dilakukannya karena ia takut gerakan tersebut akan mengancam kedaulatan Turki Utsmani sebagai pelindung kota suci Mekkah dan Madinah. Kemudian pada tahun 1822, pasukan Muhammad Ali bergabung dengan pasukan Turki Utsmani yang masing-masing menaklukkan wilayah Kreta dan berhasil mendudukinya tahun 1822 dan 1824. Muhammad Ali melanjutkan ekspansinya ke Navarino, tetapi akhirnya dikalahkan oleh pasukan Prancis, Inggris, Rusia pada tahun 1827. Setelah menerima kekalahan di Navarino, Muhammad Ali pun menginstruksikan pasukannya untuk mundur dan kembali menjaga kedaulatan Mesir. Sekularisme yang diterapkan Muhammad Ali Pasha tampak dalam sikapnya yang tidak menghiraukan nasihat-nasihat pada ulama Mesir tentang hukum syariah dalam masalah pemerintahan. Meskipun Muhammad Ali tidak menaati dan menghiraukan fatwa atau pendapat ulama, ia malah mengikuti para ulama dalam menerapkan konsep syariah, moral, dan lain sebagainya dalam pendidikan formal di Mesir. Muhammad Ali membiarkan konsep syariah dan moral diaplikasikan dan implementasikan dalam pendidikan. Dalam konsep pembaruan Muhammad Ali Pasha, ia menerapkan pendidikan militer karena ia percaya bahwa kekuasaannya dapat bertahan dengan adanya kekuatan militer. Kolonel Steffes ditugaskan oleh Muhammad Ali untuk membangun angkatan bersenjata Mesir yang modern. Selain angkatan bersenjata, Steffes juga membuat angkatan laut modern yang dilengkapi kapal perang yang diimpor dari luar negeri dengan persenjataan lengkap yang diproduksi di dalam negeri. Muhammad Ali bahkan mendatangkan tenaga-tenaga militer dari Prancis dan ia membangun suatu angkatan bersenjata yang disebut Nizam 1 Jadid. Tidak sebatas pembangunan militer, Muhammad Ali juga membangun sebuah perwira angkatan laut di Iskandariyah. Selain pendidikan militer, ia menerapkan pendidikan teknik dan kedokteran, sekolah obat-obatan pada tahun 1829, sekolah pertambangan pada tahun 1834, sekolah pertanian tahun 1836, dan sekolah penterjemahan pada tahun 1836. Muhammad Ali mendatangkan guru dari Eropa untuk mengisi tenaga pengajar dalam sekolah-sekolah yang didirikannya. Pada tahun 1822, ia juga mendirikan satu unit percetakan bulat yang juga salah satu titik vital dalam perkembangan produk-produk literer dan kemajuan Mesir pada saat itu. Adanya sekolah penerjemahan yang didirikan oleh Muhammad Ali sebanyak 311 pelajar dikirim ke Eropa seperti ke Australia, Prancis, Inggris, dan Jerman yang didanai oleh pemerintah langsung. Dari 311 pelajar tersebut, salah satunya adalah Rifa'ah Al-Tahtawi yang belajar di Prancis dan setelah beberapa tahun sekolah penerjemah berjalan, Muhammad Ali menunjuk Rifa'ah untuk menjadi pimpinan sekolah ini. Dalam masa kepemimpinan Rifa'ah, sekolah penerjemah berkembang lebih baik dengan mengejarkan penerjemahan buku-buku barat seperti buku filsafat, ilmu militer, ilmu fisika, ilmu